Selamat pagi peserta didik kami semuanya. Baik, Pak. Apa kabar kalian semuanya? Baik, Pak. Tidak ada yang sakit? Tidak, Pak. Semuanya hadir pada hari ini ya? Baik, Pak. Nah, coba cek di lacinya atau di kolong mejanya, di kolong kursinya apakah ada sampah? Kalau ada, coba ambil putih dan disimpan ke tempat sampah. Itu yang di kolong bangkumu itu ada. Simon. Oke ya, sudah ya, kita mulai ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengawali dengan doa supaya apapun yang kita dapatkan itu diberkati oleh Tuhan ataupun. Terima kasih kepada teman kita Felix Zaki. Nah, sekarang Bapak akan tanya kehadirannya ya. Ini semuanya sudah hadir ya? Hadir, Pak. Pelajari tentang fungsi. Apa itu fungsi? Nah, fungsi kita telah mempelajari di SMP. Tetapi yang di SMP kita hanya mempelajari bagaimana bentuk dari relasi dan fungsi. Nah, di pembahasan hari ini kita akan membahas tentang memahami notasi, domain, range, dan grafik suatu fungsi. Sudah lihat mesin fotokopinya? Sudah ya? Fotokopi ini berjalan sendiri atau tidak? Tidak. Berjalan sendiri fotokopinya atau tidak? Tidak. Bisa bekerja sendiri? Bisa. Kenapa bisa bekerja sendiri? Oh iya ya, berarti tentu mesin fotokopi ini kan diprogramkan oleh manusia kan? Iya. Nah, kalau diprogramkan oleh manusia, berarti dalam pekerjaannya itu bagaimanapun hasil dari fotokopi itu diatur oleh manusia itu kan? Iya, Pak. Nah, seperti itulah nanti contoh penerapan atau cara kerja fungsi dalam matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang materi yang kita pelajari lagi di SMP yang menyangkut tentang materi hari ini yaitu di nomor 2 ya. Siapa yang bisa menjawab? Yang mana di sini domain, yang mana di sini kodomain, dan yang mana range? Silakan. Oke. Domainnya? Ya, domainnya. Sebutkan domainnya. Domain pada diagram panah tersebut yaitu domain daerah asal pada diagram panah di atas yaitu DF 1, 2, dan 1, 2, 3, dan 4. Sementara kodomain daerah kawannya pada diagram panah di atas itu KF 1, 4, 9, 16, dan 25. Ranginya atau daerah hasil pada diagram panah di atas yaitu RF 1, 4, 9, dan 16. Relasi yang menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B adalah akar A dari B atau dapat ditulis Fx sama dengan Fx pangkat 2. Oke, demikian ya. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Yang kedua, anak didik kami mampu menganalisis hubungan daerah asal dan daerah hasil berdasarkan grafik fungsi. Dan yang ketiga adalah peserta didik kami diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan daerah asal dan daerah hasil fungsi. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Perhatikan di depan. Di depan ini ada mesin fotokopi. Mesin fotokopi ini anggap saja Bapak lah tukang fotokopinya ya. Bapak atur fotokopi ini supaya setiap satu lembar akan digandakan kemudian ditambah 5. Ya kan? Kan manusia yang mengatur ya. Kemudian jika mesin fotokopi ini saya atur setiap satu lembar masuk akan digandakan kemudian ditambah 5. Jadi seperti itu ya. Jadi diganti berapa masukannya? Input. Nah, input di sini atau masukan di sini di dalam fungsi nantinya
itu pada koordinat kartesius itu pada sumbu x atau pada variabel X. yang nantinya juga pada fungsi itu dinamakan domain atau daerah asal. daerah asal, bukan daerah hasil ya. Ya, Pak. Dua menjadi ada yang lain. Oke, ini adalah grafik fungsi linear. Ya kan? Oke. Atau bisa kita tulis juga x elemen. Ini apa kita tulis di sini? Negatif 2 sampai tahinya bagaimana simbolnya? Seperti delapan ya, tapi datar ya. Seperti ini ya. Baik, sejauh ini bisa dipahami? Sekarang kita akan melihat daerah hasil atau range pada suatu grafik fungsi linear. Nah, sama seperti daerah asal tadi, kita lihat berdasarkan grafik itu melewati pada sumbu X. Nah, demikian sebaliknya pada daerah hasil atau range. Kita lihat grafik itu melewati pada sumbu Y. Sumbu Y. Lihatlah grafiknya ini garis lurus. Kalau kita perhatikan, kita mulai dari bawah ya. Lebih dari sama dengan negatif 6. Sekarang anak-anak kami silakan tonton video pembelajaran berikut ini. Ada yang tahu ini fungsi apa? Tadi kan linear ya. Ini fungsi apa? Fungsi parabola atau fungsi kuadrat. Nah ini ya. Fx sama dengan min x kuadrat min 6x min 9. Tapi yang penting kalian paham mana batas x-nya, mana batas y-nya, atau mana domainnya, mana range-nya. Oke, sekarang kita lihat untuk sumbu horizontal dulu. Untuk domain ya, domain fungsi. Domain fungsinya gimana? Kita lihat batas kanan dan kirinya. Perhatikan, untuk batas kiri ini adalah negatif 5. Ya. Batas kanan kita lihat, nah di Silakan dimulai. Jadi supaya cepat
pemilu nanti dalam kurung 5 X dalam kurung X kurang 5 kan kalau difaktorkan lagi kalau dikalikan jadi X kuadrat kurang 5X sama seperti yang sudah Bapak baru nanti perhatikan depan dulu. Bapak sudah keliling dan melihat bahwa kerja kelompoknya sudah mendekati semua menyelesaikan. Oleh karena itu, mengingat waktu kita sudah habis, jadi sekarang kita waktunya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Yang kepada Sylvia silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Videonya ini. Baik, perhatikan hasil kerja teman kelompok kita untuk membandingkan hasil kerja yang telah kita kerjakan dan bisa nanti kita sampaikan pendapat kita terhadap hasil kerja yang dipresentasikan. Nomor 2 ya. 2 kan? Bapak akan bagikan soal evaluasi untuk mengukur tingkat kemampuan pemahaman peserta didik kami. Iya. Setelah belajar dari awal tadi, tentu kita akan bisa mendapatkan sebuah rangkuman atau kesimpulan. Oleh karena itu, Bapak beri kesempatan kepada peserta didik kami untuk menyampaikan apa kira-kira yang bisa disimpulkan atau dirangkum dari pembelajaran tadi. Kepada Ambron siswa, silakan. Nilai X selalu mengaruhi nilai Y. Demikian sebaliknya nilai Y selalu dipengaruhi oleh nilai X. Asimptot adalah garis lurus yang makin didekati oleh suatu lengkungan, tetapi tidak pernah berpotongan. Sehingga asimptot adalah garis lurus yang didekati oleh kurva atau berat dari grafik suatu fungsi saat menuju garis terhingga. Asimptot hanya mendekati garis namun tidak pernah sampai berpotongan. Asimptot pada grafik biasanya digambarkan dengan garis lurus. Tepuk tangan buat teman-teman. Kemudian menurut teman kita si Elin, apa kira-kira yang bisa dibuat rangkuman pembelajaran hari ini? Silakan. Kesimpulan berikutnya adalah langkah dalam menggambarkan sinergia, yaitu yang pertama tentukan titik potong sumbu X untuk Y sama dengan 0, dan yang kedua tentukan titik potong sumbu Y untuk X sama dengan 0, dan yang ketiga bukan Sekarang kepada teman kita Putri Jagota. Kira-kira apa kesimpulan atau rangkuman pembelajaran pada hari ini menurut teman kita? Silakan. Untuk menentukan domain dan bagian fungsi kuadrat, yaitu satu domain dari fx merupakan semua nilai x, 2 range dari fx merupakan lebih dari sama dengan jika grafik parabola terbuka ke atas atau kurang dari sama dengan jika grafik parabola terbuka ke bawah terhadap nilai titik puncak pada sumbu y, yaitu YP. Baik, demikian materi kita pada hari ini. Setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, apakah peserta didik kami merasa senang? Senang. Kira-kira apa yang membuat kalian senang? Mendapatkan ilmu. Oke, baik. Pada pertemuan berikutnya
berikutnya kita akan mempelajari materi tentang operasi aljabar pada fungsi. Jadi kepada peserta didik kami agar belajar di rumah supaya lebih mudah kita memahami materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Iya, Pak. Demikian Bapak akhiri dengan kata salam. Selamat pagi. Pagi, Pak.